Menko Polhukam Luhut Panjaitan memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam tanya jawab dengan anggota MKD. Luhut banyak menjelaskan soal posisinya terkait kontrak karya Freeport. Sementara saat ditanya sikapnya terkait tuduhan pencatutan nama yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto, Luhut memilih untuk menunggu putusan MKD. Saudara, kami akan langsung berbincang dengan Burhanuddin Muhtadi yang tadi sudah saya perkenalkan sebelum jeda. Mas Burhan, ada 3 kali sidang sebetulnya menghadirkan 3 tokoh. Ini adalah kali ketiganya seorang Menko Polhukam didengarkan kesaksiannya. Atmosfer yang berbeda tentu yang kita dapatkan di sini dibanding yang 2 sebelumnya. Berbeda 180 derajat ketika kita menyaksikan sidang MKD yang mengundang pengadu SS Sudirman Said dengan Ma'ruf Samsudin. Dan kita tahu bahwa pada sidang kali ini terlihat dengan sangat jelas MKD seperti kehilangan taringnya. Jadi seperti kalau orang Jawa bilang kalah awu ketika menghadirkan Luhut Panjaitan. Dan menurut saya tidak bisa diabaikan faktor pertemuan salah satu pimpinan MKD, Pak Kahar Muzakir, plus 2 orang anggota MKD dari Partai Golkar dengan Luhut Panjaitan pada waktu press conference hari Jumat yang lalu. Ya. Jadi pertemuan itu seperti memberikan panggung bagi sidang MKD hari ini dan terlihat betul anggota MKD seperti kesulitan untuk menanyakan sesuatu kepada saudara Luhut Panjaitan. Atau dengan kata lain sebetulnya kita sudah menemukan di awal ada konflik kepentingan Jumat lalu. Persis. Sampai dengan tiba di hari ini. Jadi trio MKD dari Partai Golkar itu jelas bersifat tidak independen. Jadi bersikap parsial karena terlibat dalam proses pertemuan dengan saksi. Nah, ini melanggar peraturan nomor 1 tahun 2015 pasal 11 tentang kode etik yang mensyaratkan anggota MKD dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya untuk bersikap independen. Nah, karena mereka hadir terlebih dahulu, orang akan berspekulasi macam-macam terkait dengan apakah ada semacam skenario untuk sidang kode etik ini kurang lebih arti menghasilkan pelanggaran etika lainnya. Persis, ini ironis anggota MKD Mahkamah Kehormatan Dewan yang bertugas untuk menjaga etika dirinya dan anggota dewan yang lain tentu saja, tapi justru menjadi motor pelanggaran etika. Saya ambil contoh pernyataan tadi yang mendekati akhir ketika seorang Kahar Muzakir mengatakan kurang lebih sebenarnya bukan bertanya. Tapi menetapkan opini di situ. Ketika mengatakan bahkan sampai pernyataan yang cukup tajam ketika mengatakan seorang Sudirman Said, Menteri SDM, sang pengadu adalah sumber masalah. Ini semacam opini colongan. Jadi dia sebagai pimpinan MKD tidak etis untuk memberikan satu pernyataan dalam persidangan yang lebih menampakkan opini pribadi ketimbang kesimpulan rapat atau sidang tadi. Kalau ini konsisten berada di dalam seluruh anggota MKD, katakanlah 2/3-nya saja, kurang lebih kita bisa menebak dong akan seperti apa ujung dari sidang kode etik ini. Tentu terlalu dini ya untuk menebak, karena bagaimanapun MKD ini kan institusi yang tidak peka ya. Dalam pengertian dia tidak bisa mengabaikan aspirasi publik. Survei Kompas misalnya hari ini itu jelas melampirkan hasil jajak pendapat yang menunjukkan dukungan besar publik agar kasus ini diungkap secara terang benderang. Kemudian menganggap menurut akal publik, nalar publik bahwa Setia Novanto dianggap melanggar etika. Kalau kemudian MKD berjalan dengan akal bulusnya sendiri, saya kira akan berhadapan dengan arus besar yang sudah terbentuk di opini publik. Itu satu. Yang kedua, lepas dari segalanya kita harus akui bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Luhut Panjaitan dalam sidang siang ini itu jauh lebih baik ketimbang press conference hari Jumat yang lalu. Pada sidang hari ini beliau lebih tertata emosinya, tidak menampakkan gitu ya kemarahan seperti yang beliau tampilkan pada waktu press conference kemarin. Dan terakhir dia juga menyampaikan permintaan maaf kalau misalnya ada kesalahan kata waktu press conference sebelumnya. Pada waktu press conference itu ada 3 kesalahan fatal yang dilakukan oleh Luhut Panjaitan. Pertama dari sisi substan. Dari sisi substansi, Luhut Panjaitan itu tidak mengecam orang yang menyebabkan dirinya dan keluarganya terusik. Jadi Setia Novanto dengan Riza Khalid sama sekali tidak menjadi sasaran kemarahan. Justru dia menyampaikan kemarahan pada pihak lain, pengamat, media gitu ya. Yang kedua dari sisi tadi gaya komunikasi. Pada waktu hari Jumat meledak-ledak memakai bahasa yang terkesan intimidatif. Habis mengumpulkan pasukan tentara, kemudian pasukan tim-tim yang pernah dia pimpin itu sekarang berada di belakangnya, reuni. Itu bahasa-bahasa warisan Orde Baru. Dan terakhir tentu saja kehadiran trio anggota MKD yang selama ini menjadi aktor antagonis dalam sidang-sidang MKD.
yang tentu saja akan bertentangan dengan substansi dan tujuan Luhut Panjaitan untuk membersihkan namanya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Luhut di sidang MKD kali ini, tentunya ada banyak yang telah terurai oleh sekian banyak anggota yang hadir kali ini. Tapi kita juga melihat sedikit banyak di permukaan ketika konvers dilangsungkan hari Jumat kemarin. Betul. Apa yang Anda lihat ada keterkaitan dengan yang Jumat kemarin ketika Luhut menggelar konvers dengan apa yang terjadi di MKD kali ini? Secara umum tidak ada perbedaan secara signifikan antara press conference dengan sekarang dari sisi substansi ya. Kalau dari sisi komunikasi lebih baik hari ini Pak Luhut menyampaikan pernyataan dan keterangan di depan sidang MKD. Dari sisi substansi seperti ada repetisi. Jadi pesan yang ingin dikirimkan oleh Luhut Panjaitan pada waktu press conference kemarin dengan sekarang itu sama. Bahwa dia punya sikap yang jelas, memo itu sudah disampaikan beberapa kali ke Presiden, perpanjangan kontrak karya dengan Freeport itu tidak boleh dibahas, tidak boleh ditetapkan sebelum 2 tahun masa kontrak karya berakhir di 2021. Itu diulang. Nah, kira-kira bangunan cerita yang disampaikan adalah ada pihak lain, dalam hal ini adalah Sudirman Said, yang dianggap ingin buru-buru mempercepat kontrak karya itu diperpanjang sebelum 2019, 2 tahun sebelum tahun 2021. Nah itu yang kemudian diberikan semacam umpan lambung oleh anggota Dewan Etik, terutama dari Partai Golkar dan Partai Gerindra. Umpan lambung itu ditangkap dan ditendang oleh Saudara Luhut Panjaitan dengan mengulang berkali-kali, posisi saya seperti itu karenanya isi rekaman yang melibatkan Setia Novanto dengan Reza yang berkali-kali mengutip namanya dari sisi substansi dianggap tidak valid. Tapi arti kita juga melihat sebetulnya ada 2 pilihan yang harus dibuat oleh Luhut sesegera mungkin terlepas dari sidang yang berlangsung saat ini. Pertama adalah pilihan pertama menyangkut koleganya di eksekutif, seorang Menteri SDM Sudirman Said. Sedangkan pilihan kedua menyangkut Ketua DPR, mitra dari pemerintah yang saat ini juga diduga melakukan pencatutan nama Presiden. Kira-kira apa yang disampaikan Luhut akan membuat pilihan ini menjadi mengerucut atau justru makin amburadul jadinya? Sebenarnya apa yang terjadi sekarang akibat, bukan sebab. Akibat dari persaingan antar politikal operatif di sekitar Pak Jokowi. Jadi yang saya katakan adalah, ini kira-kira begini, ada faksi pendukung Jokowi dari awal yang turut mengantarkan Jokowi dalam proses pemenangan Pilpres. Di situ ada tentu saja Yusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi, ada juga partai-partai, ada PDI Perjuangan, ada Nasdem, ada Hanura, ada PKB yang merasa berkeringat dan berdarah mengantarkan seorang Jokowi jadi presiden. Ada juga Luhut Panjaitan, nah yang ingin menjadi jembatan untuk komunikasi dengan pihak parlemen yang kebetulan dikuasai oleh KMP ya, KMP dalam pengertian khusus Partai Golkar dengan Partai Gerindra. Jadi konstruksi ceritanya seperti itu. Jadi konstruksi ceritanya Jokowi sebagai presiden dengan modal politik sangat terbatas. Triple minority position. Satu, dia orang baru, new kid on the block. Yang kedua, dia dukungan partai politiknya sangat kurang, cuma 37% sebelum PAN datang. Yang terakhir, dia bukan figur yang menentukan di partainya sendiri, di PDI Perjuangan. Karenanya supaya program kerja pemerintah itu lolos dan mulus, membutuhkan dukungan dari Gerindra dengan Partai Golkar yang kebetulan dominan di koalisi Merah Putih. Nah untuk menjembatani itu ada seorang Luhut Panjaitan. Ini political operatif yang kita harus akui setahun terakhir berhasil menjaga hubungan antara parlemen dengan pemerintah secara sangat baik. Nah dalam politik, there is no freelance. Nah kira-kira seperti itu, tidak ada makan siang gratis dan disitulah arena untuk memperebutkan rente itu dianggap mengganggu establishment mereka-mereka yang dianggap punya kontribusi dan saham dalam proses pemenangan Jokowi. Konfliknya kira-kira seperti itu. Dan ironi ketika kita, ini adalah sidang ketiga yang menghadirkan 3 orang saksi yang digelar secara maraton sebetulnya. Ada 2 menteri yang sudah dihadirkan dalam persidangan ini. Tapi kita melihat ada perlakuan yang berbeda. Sangat berbeda. Apalagi ketika seorang Luhut Panjaitan saat ini didengarkan kesaksiannya beberapa waktu lalu. Apa yang menyebabkan? Apakah itu salah satu yang tadi Anda katakan? Tentu. Konstruksi dasarnya adalah konstruksinya seperti itu. Karenanya kalau kita lihat konstelasi di DPR, dan itu refleksi dari apa yang terjadi di MKD. Di MKD praktis itu kan dikuasai oleh partai-partai yang berada di luar pemerintahan. Karena kita tahu sesuai dengan perubahan Undang-Undang MD3, itu KMP menguasai dan itu refleksinya ada di salah satu potretnya ya ada di
di MKD. Nah, kalau kemudian mereka mengundang Sudirman Said, praktis mereka yang relatif dekat secara politis maupun secara faksi dengan Setia Novanto itu cenderung kritikal terhadap Sudirman Said karena Sudirman Said dianggap mengganggu gitu ya kepentingan mereka untuk bisa mendapatkan akses ke pemerintah melalui siapa? Melalui Luhut Panjaitan. Kan kalau kita baca rekamannya kan clear itu di situ ya. Rekamannya sepertinya Luhut menjadi pihak atau proksi bagi kepentingan pihak luar untuk bisa masuk ke dalam. Dan kemudian itu mengganggu kemapanan tadi, status quo tadi. Nah, disitulah kira-kira pertarungan. Sebenarnya nggak beda jauh dengan apa yang terjadi pasca Orde Baru. Apa yang terjadi di Indonesia hari ini itu tak pernah jauh dari cerita besar tentang oligarki dan kartel. Sesimpel itu. Oke, kita akan langsung bergabung juga dengan narasumber kita yang lain saat ini yang berada di gedung DPR dengan Pak Supratman. Halo, selamat sore. Pak Supratman. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Supratman, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Pak, saya sudah bersama dengan Burhanuddin Muhtadi saat ini di studio. Kami sedang berdiskusi dan salah satu poin yang kami sedang bahas adalah sepertinya ada atmosfer yang berbeda dalam persidangan MKD kali ini. MKD terlihat seperti melempem dibanding 2 sidang sebelumnya. Betul seperti itu? Ya, Mas Tengku ya, dengan suasana yang berbeda, itu tidak salah dari sisi publik. Saya sejak awal mengatakan bahwa kehadiran Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk didengar keterangannya di dalam persidangan MKD, itu sesungguhnya dari sisi perspektif pembuktian, itu tidak perlu beliau hadir. Nah, oleh karena itu tentu pertanyaannya juga sangat normatif yang harus kita lakukan. Berbeda halnya dengan tentu yang kehadiran Pak Sudirman Said yang sebagai pengadu, tentu karena beliau sebagai pengadu dan lebih tahu tentang materi tentang laporan yang diberikan. Khusus kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan itu saya katakan bahwa beliau itu kan dalam kategori testimoni de auditu. Nah, itu saja apa di dalam bahwa beliau menjelaskan semua di percakapan itu sama sekali tidak pernah dibicarakan baik ke Setia Novanto ataupun Pak Reza Halik. Nah, kita mau kejar seperti apapun juga menjadi salah. Nah, oleh karena itu tetapi ada beberapa poin penting yang harus dicatat. Yang pertama, bahwa Pak Luhut Binsar Panjaitan dalam pendalaman yang kami lakukan itu menyatakan bahwa kewenangan untuk memperpanjang kontrak itu ada di tangan pemerintah dan itu ada di Kementerian ESDM. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kok tiba-tiba sekarang dilaporkan Pak Setia Novanto, tetapi sesungguhnya ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Menteri dalam mengeluarkan surat tanggal 7 Oktober itu tidak ditindaklanjuti. Nah, jangan-jangan ini benar asumsi kita selama ini, bahwa seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Alam kita, menyatakan bahwa ini adalah perang sesungguhnya yang terjadi bagi orang yang semua berkepentingan dalam rangka mencari kehidupan yang ada di Freeport. Gitu loh. Pak Supratman, dari pernyataan Anda, bukankah itu akan menjadi bias, Pak? Seolah-olah ini akan sebetulnya bukan hanya sekedar menyasar ke Ketua DPR Setia Novanto, bahkan jangan-jangan justru nanti sebaliknya, yang Anda sasar dan kawan-kawan MKD adalah seorang Menteri SDM Sudirman Said. Bukan, jadi kita MKD tentu tidak punya kewenangan dalam rangka menyasar orang-orang lain. Tetapi ini adalah fakta persidangan yang harus kita ungkap sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Nah, oleh karena itu jangan juga kita terobsesi dengan sesuatu hal, padahal kita tidak berlandaskan dengan fakta-fakta persidangan. Jangan lupa bahwa di dalam persidangan etik kali ini kita juga terikat dengan soal tata beracara, di mana di dalamnya kita tentu meminta keterangan kepada orang-orang yang mengetahui persis pertemuan-pertemuan yang tadi. Nah, apa yang terjadi dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan bahwa rekaman isi percakapan yang ada di sana itu sama sekali tidak pernah dibicarakan. Jadi tidak ada sesuatu hal yang menurut saya harus kita oleh karena itu saya minta sebenarnya kepada teman-teman di MKD sudah kita segera ambil keputusan. Karena toh semua yang berkepentingan kecuali Risa mudah-mudahan nanti dalam rapat internal bisa diputuskan
jam 7 malam ini masa skor sidang kita. Insya Allah nanti kita akan lihat perkembangannya apakah kemungkinannya Pak Riza Khalid lagi masih memungkinkan untuk kita panggil atau tidak. Pernyataan terakhir Anda tadi sudah mulai mengarah bahwa MKD akan secepatnya mengambil keputusan. Bisa dipastikan dalam berapa lama keputusan itu akan dibuat? Itu tergantung dari kesepakatan seluruh anggota MKD yang berjumlah 17 orang. Jadi saya secara pribadi menyatakan bahwa semakin cepat kita ambil keputusan terhadap dugaan pelanggaran etik ini akan semakin baik. Artinya opsi untuk menghadirkan Riza Khalid yang udah untuk kali kedua juga lagi-lagi tidak memenuhi panggilan MKD bisa saja ditepikan, dipinggirkan. Bukan, jadi nanti dalam rapat internal malam ini, jam 7 malam ini, itu nanti akan kita putuskan, melihat urgensinya. Yang menjadi persoalan kan sekarang ini epicentrum pembicaraan di dalam rekaman, itu bersumber dari Pak Luhut yang disebut 66 kali. Nah, Pak Luhut dalam keterangannya walaupun tidak hadir di dalam pertemuan yang 3 orang itu menyatakan bahwa beliau sama sekali tidak pernah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak Freeport itu baik kepada Pak Ma'ruf maupun kepada Pak Setia Novanto maupun kepada Pak Riza Khalid. Nah, oleh karena itu sekali lagi urgensi kita dalam rangka penegakan kode etik ini kan harus berlandaskan kepada bukti-bukti yang ada, tidak boleh dengan hal-hal yang lain, gitu loh. Pak Supratman, satu sosok tentunya masih kita nantikan juga kesaksiannya di depan Majelis MKD, yaitu seorang pengusaha Riza Khalid. Polri tak kurang juga sudah menawarkan atau menantikan apabila nanti ada pengajuan permintaan bantuan untuk mendatangkan Riza Khalid ke hadapan sidang MKD. Kita akan bahas itu nanti Pak Supratman usai jeda. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali sesaat lagi.